Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi kisah cinta dan finansial dari Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Januari 2023, Februari 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading. Bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai dengan finansial ya. Darling Angels, clarify for Taurus finansial, Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Januari 2023, Februari 2023. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Taurus. Okay, the lily. Beberapa mungkin punya bisnis ekspor impor yang belum pulih, lagi berjuang ya. Bisa ekspor impor pangan ya, kayak buah-buahan, sayur-sayuran gitu, atau mungkin traveling ya, atau mungkin perhotelan, atau mungkin bisnis pariwisata ya, jadi kayak tempat wisata begitu. Jadi ini mengandung bisnis yang itu kayak berinteraction dengan alam begitu. Jadi kayak tempat wisata atau hotel. Nah, bisnis ini nih selain ekspor impor ya, ini bisnis yang kayak musiman gitu. Nah, ini udah berjalan lambat di 2022. Jadi kamu tuh ngerasa kayak pelan banget untuk pulih, tapi bertahan. Ya, misalnya dia cuma naiknya pelan terus stuck jalan gitu. Dan ini lama banget. Tapi dia tetap jalan gitu, walaupun ya dikit banget untungnya. Beberapa mungkin kerjanya di kapal pesiar, beberapa mungkin kerjanya juga di bisnis-bisnis itu gitu. Jadi dia bekerja di perusahaan seperti di perhotelan, seperti di ekspor impor begitu, perusahaan-perusahaan yang memang kalau yang pariwisata itu kayak yang musiman ya, kalau musim libur pasti akan lebih baik penghasilannya daripada enggak gitu. Nah, ini kan udah mau masuk krisis dan ini jalannya pelan banget. Oke. Di sini ada the lily. Atau juga ini tentang bisnis yang gandrungin udah lama banget gitu loh. Atau mungkin ini udah lama kerja, udah lama punya bisnis, dan ngerasa itu sudah stay comfort zone-nya. Oke. Ini bisnis juga bertahan ya, tapi kayak bertahannya gitu, pelan naik, sedikit naik dikit doang, terus naik pelan ya, tapi hidup gitu, ngerti nggak sih? Jalan gitu, walaupun ya gitu deh gitu. Nah, ini tetap. Nah, untuk yang bekerja itu bisnisnya yang bekerja itu dia akan begitu aja gitu, kerja gitu aja.
Jadi kayak stabil ya pekerjaannya. Atau juga ada bisnis dengan keluarga, terutama dengan orang tua. Jadi kayak itu bisnis yang benar-benar ciri khas gitu, kayak kuliner itu makanan gitu, hasil warisan dari keluarga. Jalan, tetap jalan, tapi naiknya tuh pelan banget. Tapi tetap jalan ya. Yang kerja mungkin kerja sama keluarga juga. Tapi juga bisnis bekerja udah lama ya tetap jalan gitu aja. Kayak stabil gitu, tapi ya gitu, penghasilannya nggak gede, nggak kecil, pokoknya sesuai aja gitu. Nggak ada yang kayak tidak memuaskan gitu. Hanya ya yang penting stabil gitu, yang penting bertahan. Di Januari ini udah merasa pergerakannya lambat gitu. Di sini ada di anchor. So ini akan panjang. Ya nggak apa-apa sih ya, pelan-pelan, tapi tidak terkena dampak resesi begitu keras gitu kalau menurut saya. Tapi jalan gitu. Oke, apapun bisnisnya, terutama pariwisata, apalagi tuh ekspor impor, ini nih berjalan gitu. Apalagi yang ekspor impor pangan ya, itu kayak lebih kenceng sih kalau menurut saya di bulan Februari ya. Dia lebih seperti udah terasa gitu kalau kamu jadi perhitungan untuk masalah pangan itu gitu. Entah masalah pangan, entah ya ini kayak juga seperti kayak ekspor ikan, hasil dari laut begitu. Yang memang diekspor keluar. Ya. Kayak kulit kulit ikan tenggiri ya. Buat sabun itu kan. Jadi kayak tetap jalan, malah ada project di bulan Februari. Oke. Apapun ini pekerjaan dan bisnis dia jalan, cuma ya gitu nggak memuaskan, tapi bertahan ya, bertahan ini cukup panjang. Bottom of the deck. Oh. The mountain delay. Itu tadi jalannya pelan gitu, kayak tengkurap ya tengkurap terus gitu. Yang lain udah bertumbangan, udah jatuh, dia masih tengkurap aja gitu. Kayak anak bayi tuh yang harusnya dia sudah duduk, dia masih tengkurap aja. Tapi nggak juga tumbang. Jadi kayak ya kalau menurut saya sih ini karena di Februari ada sesuatu yang cukup bisa diandalkan karena ada seperti project yang baru. Ya jangan patah semangat ya, meskipun ini udah ditunda-tunda berkali-kali. Kita lihat ya situasi stuck di situasi stucknya apa nih, obstacle-nya, stucknya. The mountain energy for Taurus financial. The mountain energy for Taurus financial, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Please clarify. Please clarify. The mountain, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. Oh, Knife of Swords. Ten of Pentacles. Okay. 3 The Empress ya ini. Ini bertumbuh, terutama di Februari ini kayak ada pemasukan gitu, kayak selama ini tengkurap, tiba-tiba jebret dapat yang gede gitu. Dapat, projectnya dapat, kerjaannya dapat, tapi duitnya delay, pembayarannya yang delay. Oh mungkin karena kurs ya, kan kurs dolar udah naik ya. Beda kurs itu yang kayaknya, terutama ekspor impor ya, itu yang kayaknya sedikit ngasih nafas gitu karena ada selisih kursnya. I don't know, pembayaran dari sana ke sini gitu. Misalnya kamu udah ngasih beberapa lama tapi belum ada pembayaran. Nah pas pembayaran itu pas kursnya lagi tinggi. Nah ini mungkin ada kelimpahan di sini. Jadi kayak tertunda tapi ternyata itu melimpah banget pas dibayar karena sesuai dengan kurs saat itu gitu, terutama di bulan Februari.
Oke. Di sini ada energi dari Ten of Pentacles ini, materi yang berlimpah, kayak abundance begitu, kemakmuran di sini. Oke. Dan di sini Knife of Swords, di sini tentang dikira penghasilan ini udah hilang. Padahal tiba-tiba jebret gitu. Ya, akhirnya penantian panjang. Ini udah lama banget nunggunya, pembayarannya nggak masuk-masuk. Kalaupun nggak tahu ada apa di bulan Februari untuk bisnis pariwisata tuh, kayak perhotelan, penerbangan, perairan, kereta begitu ya. Kayak di sini nih tiba-tiba tuh kayak banyak orang datang liburan gitu dan jebret gitu. Oh, ada pemasukan gitu. Yang udah lama banget tuh tengkurep gitu, jalannya tuh tengkurep tapi jalan gitu. Oke. Bottom of the deck. Di sini ada the wheel. Oke, five. Di sini ada the Hierophant. Di sini ada two of swords. Oke. The wheel energi tentang ada kemenangan ya, jadi kayak ada keberhasilan, keberuntungan di sini. Itu tadi karena ada beberapa tuh karena selisih kurs, beberapa karena situasi, mungkin banyak orang stres di sana datang liburan ke Indonesia, jadi kayak ketiban durian ya. Selama ini kayak udah yang penting bisa bertahan aja gitu. Di sini ada the Hierophant, so beberapa tentang mungkin liburan, I don't know, like tentang liburan atau memang kamu punya jasa traveling untuk liburan rohani ya, kayak mungkin ya liburan rohani begitu, kayak apa ya, kayak punya travel begitu di sini. Dan ini juga dapat Ten of Pentacles, jadi kayak doa supaya berjalan karena udah nggak kuat lagi untuk bertahan, itu doanya itu terjawab, mengimani sesuatu gitu, terutama tentang penundaan pembayaran itu ternyata dapat gitu. Kemudian ada aturan dari pemerintah, baik pemerintah di dunia maupun pemerintah di Indonesia, itu mungkin itu aturan yang mempermudah situasi sehingga akhirnya bisa terbayarkan. Nah ini the Hierophant bisa tentang aturan atau rules dari pemerintah. Dan di sini ada Two of Swords, so di sini juga ada persaingan. Oke. Nah kan pas pembayaran semua orang minta tagihan, pembayaran hutang dan lain-lain yang harus dilunasi. Baru juga megang duit udah harus disebarin lagi. Oke, baiklah. Bottom of the deck. Di sini ada Five of Wands. Oke. Di sini sudah ada rencana, persiapan, situasi yang nanti mungkin terjadi atau enggak terjadi gitu, kayak plan A, plan B begitu, yang seharusnya kamu lakukan. Tapi ya Februari ada sesuatu gitu, kalau menurut saya kayak Februari itu kayak ada guyuran gitu, air yang benar-benar disiram banyak banget dan kamu waktunya memang harus berkelimpahan begitu. Beberapa juga mungkin bekerja dan gak dibayar-bayar, ada pembayaran di bulan Februari. Udah nunggu lama, udah di PHK udah lama banget tapi pembayarannya belum masuk, bulan Februari masuk. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi modal usaha. Oke? Tapi ingat di sini ada persaingan. Ya, jadi ya tidak mudah untuk juga berusaha. Persaingannya lumayan lumayan menyiksa. Oke, tapi jangan patah semangat. Kita lihat kisah cinta ya dari Taurus. Clarify for Taurus. Darling Angel, kisah cinta untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Januari 2023. Clarify, please clarify. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you. Thank you.
Thank you. Okay. Seven of Cups. Okay, Queen of Swords. The Chariot energy. Four of Swords. Page of Cups. Ouch. Ace of Wands. Cancer di sini, Librans, Aries, Leo, Sagittarius, whatever, bisa energi aja. Seven of Cups di sini tentang kamu coba pilihan lain. Untuk lebih fokus karena mungkin kamu nggak betah di rumah karena mungkin kamu ngerasa pasangan kamu terlalu ngajak ribut ya, kayak udah nggak nyaman sih sama pasangan kamu. So kamu coba untuk terus ada di luar rumah, cari pilihan lain untuk nggak boring dengan hidup kamu. Queen of Swords, banyak standar aturan yang ditegakkan oleh pasangan kamu. Mungkin dia mengkritisi kamu tentang apapun yang kamu lakukan di sana gitu. Jadi kayak mungkin dia lagi sedang berusaha untuk ngasih tahu kamu, ini kamu salah, ini kamu ini itu gitu, karena dia berpikir bahwa apapun yang kamu lakukan di momen itu tuh di bulan Januari itu tuh kayak nggak bagus gitu buat kamu. Queen of Swords ini dia bicara dengan lantang karena dia melihat masa depan. So mungkin ada rasa overthinking dalam dirinya tentang kamu, terutama tentang apa yang kamu lakukan, sehingga dia mengkoreksi kamu. Di sini ada energi The Chariot, energi tentang kamu berusaha untuk tinggalin dia, keluar dari situasi itu, gitu, kayak melarikan diri begitu. Oke, ada beberapa tindakan kamu yang cukup kacau, chaos di sini, dan terlihat tidak ada rasa tanggung jawab dari pihak kamu. So kamu pergi gitu aja, meninggalkan dia. Ya, ini bisa vice versa. Energi dari Four of Swords, dia merasa broken heart, dia merasa kecewa. Tapi ini kayak dia udah speechless, dia merasa kamu abaikan semua omongan dia, dan ya terlihat di sini kamu sangat egois, kamu tidak bertanggung jawab, kamu melukai semua yang pernah dia berikan sama kamu, terutama kepercayaan di sini. Page of Cups di sini, saya ngelihat kamu mencoba untuk bilang tentang perasaan kamu ke dia, tentang alasan kamu pergi meninggalkan dia, terlihat tidak bertanggung jawab di sini. But ini ada tindakan dia, okay? I don't know, like dia lebih banyak bertindak, kamu hanya ngomong gitu. Ini perasaan aku, ini perasaan kamu. Kamu minta dipahami. Di sini dia minta bukti dalam tindakan. Bottom of the deck, oke, tripartite relation di sini. Bisa tentang manipulation, intrigue, tipu daya, drama-drama di sini. So kamu memanipulasi pasangan kamu. Negative energy. Terutama tentang tripartite relation. Okay. It's not good. Five of Swords di sini ada pertengkaran hebat, dan dia punya alasan untuk bicara. Mungkin dia punya bukti tentang penipuan yang kamu sudah lakukan di sini. Saya ngelihat kayak tidak ada rasa bersalah dari pihak kamu tentang semua yang sudah kamu lakukan. Dan di Januari ini benar-benar meledak. Nine of Cups di sini, kamu berharap bisa benar-benar pergi begitu dari situasi. Jadi kayak kamu nggak bertanggung jawab ketika kamu melakukan kerusakan di sini, manipulatif di sini, spekulasi di sini. Kamu tidak bertanggung jawab. Oke? Kamu berharap kamu bisa bebas di sini. Ini harapan kamu sendiri. Seperti kamu melarikan diri dari masalah. Oke? Five of Wands di sini meledak dengan kemarahan dia. Karena kamu sudah mengabaikan dia begitu lama, terlihat kamu tidak punya rasa bersalah sama sekali di sini. Oke, so ini ledakan kemarahan yang sudah ditahan berkali-kali setelah terabaikan. The Devil energy di sini tentang tetap
memanipulasi keadaan dan situasi. Atau mungkin hanya dealing dengan Capricorn, kamu seperti punya isu atau sesuatu yang kamu mudah sekali menyakiti orang lain. Apa sih, penipu gitu loh, kayak manipulatif di sini. Oke, the devil energy, hati-hati terbakar oleh perbuatan sendiri. Situasi karma ini kayaknya berat karena di sini kayak kamu tahu dengan sadar, dan di sini seperti kamu bicara terus berusaha untuk menipu dia, memanipulasi dia di sini. Apa yang kamu ungkapkan ini semua tentang kebohongan, bullshit. Oke. Dan ini niatnya, maksudnya gini, ini nih sesuatu yang jahat gitu yang direncanakan oleh kamu. Mungkin kamu balas dendam, atau mungkin memang kamu memanipulasi situasi karena memang kamu sudah ingin menipu dia. Dari awal itu emang keinginan kamu tuh udah jahat sama dia. So, ada tindakan di sini. Saya ngelihat energi the death. Ini tidak ada komunikasi sama sekali. Tindakan dia di sini untuk tidak komunikasi lagi sama kamu. Tapi di sini ada perubahan, transformation, so hati-hati. Ya, Taurus. Saya ngelihat kayak apapun yang kamu lakukan di sini, ini kayak kamu kayak bertahan dari satu kebohongan yang lain, begitu, dari satu penipuan ke penipuan yang lain. Nah, ini bahaya karena kayak the death energy ini kayak ini mati. Jadi tiba-tiba lose contact. Bisa aja ini bangkit kembali dan meledak ke arah kamu. Jadi hati-hati. Oke, karena di sini ada tindakan dia yang belum kamu tahu, tertutup dan terselubung di sini. Atau mungkin hanya dealing dengan Scorpio. Oke. So kita pergi ke bulan Februari ya. Clarify, please clarify. Taurus, kisah cinta energi Februari 2023. Clarify, please. Clarify. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Energy Februari 2023. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Thank you. Thank you. Di sini ada Page of Swords. Oke, Three of Swords kembali dengan Broken Heart. The Sun Energy. Two of Pentacles. Oke, the Hermit Energy. Oke, Seven of Swords. Ini beberapa ada kasus hukum ya, kayak Injil begitu, kayak dia. Itu makanya saya bilang hati-hati dengan tindakan dia. Kalian udah gak saling komunikasi cukup lama, tiba-tiba tindakan dia itu kayak ledakan gitu, kamu bakalan shocking moment buat kamu. Di sini ada Page of Swords, seperti kamu berusaha untuk speak up, atau mungkin kamu stalking di sini. Kamu ingin mencerahkan situasi karena kalian sudah tidak saling bicara cukup lama di sini. Three of Swords, dia sudah terlanjur sakit hati, merasa tidak dicintai di sini, and then dia merasa bahwa kamu dan dia sudah tidak layak lagi untuk bersama di sini, karena dia sudah terlalu sakit hati dengan kamu. Oke. Terutama tentang tripartite relation. The Sun Energy, mungkin ada anak di antara kalian. So, saya ngelihat di sini kamu berusaha untuk memulihkan hubungan. Oke. Two of Pentacles, kamu bisa dealing dengan Leo ya. Two of Pentacles di sini, dia merasa bingung dengan sikap kamu yang tiba-tiba bicara. Setelah sekian lama tidak bicara. The Hermit Energy, kamu mencoba untuk jadi dewasa, melihat masalah dengan jelas.
Ya, seperti kamu sudah menjalani situasi karma atau kamu tahu bahwa ini momen terakhir kamu, kalau tidak ada tindakan dia yang berbahaya untuk kamu. Energi dari Eight of Swords ini bisa tentang penjara, in jail, atau bisa tentang hubungan yang berakhir dan ini sudah dipastikan sama dia. So kalau ada kasus tentang penipuan, hati-hati, ada penjara di sini, in jail. Kalau ya karena ini beberapa tentang penipuan. Oke, the devil energy, seven of swords ini kayak the safe begitu, penipuan yang mungkin secara materi ini merugikan. Queen of swords seperti dia menegakkan aturan. Maka saya ngelihat di sini itu yang akan kamu hadapi ketika kamu tidak menyelesaikannya, terutama di Februari 2023. And then saya juga ngelihat di sini kalau memang kalian selama ini hubungannya digantung, kayak dia berusaha untuk berpisah dengan legalitas yang jelas di sini. Oke, bottom of the deck. Six of Swords, kamu berusaha untuk keluar dari situasi. Sepertinya ada kesadaran dari kamu untuk menyelesaikan masalah di sini. Taurus. Ace of Pentacles, ini dia penipuan materi. Oke. Modal utama atau kalian punya bisnis bersama. Oke. Dia ngerasa kamu tidak pernah berkomitmen. Kalau dalam hubungan dia merasa kamu tidak berkomitmen dengan hubungan kamu dan dia. Sementara kalau ya ini bisa juga tentang bisnis yang dia merasa tertipu di sini. Oke. Dan di sini ada Six of Pentacles. Saya ngelihat kayak kamu berusaha untuk memulihkan keadaan, menebus kesalahan di sini. Tapi ini masih keinginan, hendak, ingin, akan, belum dilakukan. Seperti harapan palsu atau janji palsu karena belum dimanifest. Hanya ngomong iya ya nanti saya bayar ya, iya ya nanti saya bayar, ternyata bohong gitu loh. Beberapa itu ya, jadi kayak kesannya ingin memulihkan sesuatu, bisa memulihkan hubungan atau memulihkan keadaan yang sudah kamu rusak begitu. Tapi ini hanya sebatas wacana gitu, nggak dimanifest dengan tindakan. Nine of Swords ini tentang overthinking, dia berpikir negatif tentang kamu, ya, karena di sini tentang pengkhianatan, di sini tentang kekecewaan dia sama kamu, dan kamu sadar itu, bahwa kamu sudah mengecewakan dia. Oke, di sini ada situasi blocking. So, saya ngelihat ada perpisahan, mungkin ada legalitas divorce, sudah tidak ada lagi compromise untuk bersama. Di bulan Februari cukup sulit ya. So, hati-hati kalau punya masalah pinjam-meminjam uang, jangan sampai situasi itu berlanjut sampai ke hukum begitu. Ya, karena di sini kayak beberapa sengketa tentang dia bertindak di sini. So, ini harus hati-hati. Queen of Cups, kamu mencoba untuk merayu dia kembali, tapi ini sudah terlambat. Ya, kamu hanya ngomong gitu, manis di bibir, minus di tindakan. Action effortnya nol besar atau bullshit aja, ngomong doang. So, bisa vice versa. Kita lihat energi dari Two of Swords. Energi dia blokir kamu. So, apa tindakan dia setelah dia mengakhiri situasi? Dia buat kamu mungkin beberapa ini penjara ya. Karena merasa terhianati, merasa tertipu, dan beberapa memang diakhiri hubungannya, kemudian sulit untuk komunikasi. Kemudian Queen of Cups, di sini kamu mencoba merayu dia dengan bahasa kamu, tapi ya I don't know, like ini cuma bullshit ya kalau menurut saya, karena tidak pernah dilakukan, penipu. Bisa vice versa ya. So kita lihat energi dari Eight of Swords, Two of Swords, tindakan dia cukup serius. Dan kita lihat dari Queen of Cups ya. Untuk kamu, kita lihat dari dia dulu Eight of Swords dan Two of Swords
for cross-watcher Taurus. 8 of Swords and 2 of Swords for cross-watchers Taurus. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Page of Cups. The Death Energy. 5 of Pentacles. Dia ngerasa sudah beda gitu. Udah nggak mau lagi sama kamu. Semuanya beda. Dia ngerasa memang berbeda. Gitu, kayak mungkin terlalu sakit hati ya sama kamu. Ini karmanya parah loh, hati-hati ya. Dan energi dari The Death Energy, beberapa mungkin dealing dengan Scorpio, perubahan begitu. Dia ngerasa kayak udahlah gitu. Dia ngerasa kayak udah nggak ada harapan untuk hubungan ini dipulihkan kembali. Tidak ada harapan lagi untuk percaya sama kamu. Semuanya omong kosong, bullshit. Dan di sini ada Page of Cups. Ini terutama tentang tripartite relation. Kamu tidak pernah berubah. Kamu hanya bicara, tapi kamu tetap melakukannya. Jadi kayak cuma lip service doang. Oke? Okay? Ace of Wands di sini ada tindakan dia, terutama tentang membuat kesepakatan. Saya ngeliat kesepakatan untuk berpisah. Oke, okay? Karena di sini ada pihak lain. So tindakan dia melibatkan pihak lain, bisa tentang lawyer untuk proses perpisahan kalian. Di sini ada energi The Star. So energi The Star ini seperti harapan dia yang saya lihat di sini berusaha untuk pergi dari situasi ini karena ini sudah tidak serve lagi untuk diperjuangkan. Beberapa ini mungkin dealing dengan public figure. So mungkin ada situasi perceraian di sini. Tapi ada isu tentang harta gono gini. So dia berharap di sini ada kesempatan, tapi di sini berbarengan dengan legalitas. Jadi kamu nggak bisa nipu dia lagi. Oke. Okay. King of Pentacles di sini materi. Oke. Okay. So hati-hati Taurus. Ini kayak ada kewajiban juga gitu loh. Clarify please. Energy Queen of Cups. Clarify energy Queen of Cups for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. The Strength energy. The Hermit energy. King of Pentacles, Virgos, Leo, Capricorn, Taurus. Kamu berusaha untuk mendominasi dia, memaksakan keadaan di sini. Jadi kamu menarik diri dari kewajiban kamu. King of Pentacles, yang harus kamu lakukan adalah menjalankan komitmen kamu. Ternyata tidak kamu jalankan komitmen kamu. Untuk tidak lagi menghadirkan tripartite relation atau tidak lagi kayak menipu begitu, kayak misalnya tentang hutang piutang di sini kamu tidak lakukan itu, kamu berusaha menarik diri ya. Jadi kayak apa yang menjadi kewajiban kamu tuh kamu kabur gitu, nggak bertanggung jawab di sini. Two of Wands di sini. Nine of Swords di sini ada overthinking, the word energy. Kamu sudah tahu ini akan sangat berdampak sama kamu. Jadi kamu sudah tahu ini cepat atau lambat akan menyeret kamu pada situasi. Karena tadi saya bilang ini ada angel. Jadi ini bukan hanya sekedar isu tentang family atau keluarga atau tripartite relation atau romance ya, ini kayak penipuan gitu, masalah hutang piutang gitu. Dan ini kamu udah tahu dalam sejarah hidup kamu di dunia ini kamu nggak bisa tidur, overthinking di sini dengan ketakutan kamu.
Kamu berlari ke sana kemari, kamu nggak mau menghadapinya, kamu nggak bertanggung jawab, dan kamu bikin orang lain itu benar-benar menderita dan sakit hati dan kecewa. Ten of Swords di sini. So ini yang akhirnya the word energy ini kayak kamu tinggal tunggu waktunya aja. Kalau nggak kamu injel, ya ini tadi dia kayak akan melakukan sesuatu di luar dugaan kamu, karena dia sudah melakukan segala cara agar kamu harus bertanggung jawab tapi kamu tidak melakukannya. Oke. So beberapa masalah ini menahun sampai udah tua nggak diselesaiin, jadinya masalahnya jadi berkembang beranak pinak gitu, dan akhirnya ini yang akan memenjarakan kamu, baik itu secara fisik dan secara psikis atau secara mental kamu. Karena di sini kayak kamu punya masalah insomnia, nggak bisa tidur, ketakutan kamu luar biasa di sini. Bottom of the deck ini undang-undang hukum kebenaran ditegakkan. Ini yang bahaya. Dari tadi kan nih, kamu buat orang lain begitu kecewa. So kamu yang akan terikat dengan situasi yang tindakan kamu sendiri. Jadi kayak kamu ngelakuin kesalahan itu gak kamu hadapi, gak kamu selesaikan. Nah di sini kayak tinggal tunggu waktu aja. Oke, Two of Pentacles di sini tentang kebingungan. Ini aturan undang-undang yang berlaku. So apapun kita mau doa sampai kita jungkir balik pun, kalau memang kita menabur badai, ya, maka kerusakan itu ya itu namanya tabur tuai gitu. Kalau Sang Pencipta kan udah bilang, saya akan mengampuni kamu, memaafkan kamu. Tapi bukan berarti semua tindakan kita itu terhapus. Enggak akan terhapus. Mau kita puasa, mau kita berdoa, mau kita bernazar, tidak akan dihapus perbuatan kita. Kita harus bertanggung jawab untuk semua perbuatan kita, besar, kecil, sedang, apapun, sadar, tidak sadar. Itu tadi, karena memang sebelum diciptakan itu hukum keseimbangan itu sudah diciptakan terlebih dahulu, tentang tabur dan tuai. Semua orang, semua makhluk menjalaninya. Karena itu bentuk keadilan pada semua makhluk. Jadi ya boleh berdoa diampuni semua kesalahannya, tapi tetap harus bertanggung jawab sekecil apapun perbuatan itu. Itulah namanya perbuatan atau karma. Oke, so saya ngelihat ini sudah terjadi beberapa tahun, bertahun-tahun ya, tapi the Lily di sini bertahun-tahun sampai kamu menua tidak kamu selesaikan masalahnya. Dan ketika meledak ini kayak itu jadinya kayak kamu kena mental kamu gitu loh. Kamu sampai nggak bisa tidur. Tinggal tunggu. Ini ada aturan, legalitas hukum ditegakkan. Oke, ini mungkin juga tindakan kriminal ya, karena di sini ada tentang penipuan. So hati-hati Taurus, terutama di Februari 2023. Oke? Clarify, ini ada saran untuk kamu, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus, untuk menghadapi Januari, Februari 2023. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Creative project, ini dia, karena bisnis ya, ini project. Jadi gini, kita tuh kan bekerja untuk bisa kita bekerja, menjual jasa, mengerjakan apapun begitu. Sebenarnya itu tuh project untuk kita, untuk bisa hidup, diberi kemakmuran. Kan sebelum kita turun ke bumi ini, Sang Pencipta pasti sudah merencanakan kebahagiaan, kemakmuran, kesuksesan, keindahan, rasa syukur. Itu tuh semua kayak udah direncanakan untuk kamu. Nah, saya ngelihat ini kayak ketika kamu menunda-nunda untuk memperbaiki kesalahan, itu tuh kayak project yang tertunda gitu. Jadi kayak sebenarnya itu adalah
Momen saat kamu bisa membayar atau menebus semua kesalahan kamu dan menjadi lebih baik dan menyembuhkan mental kamu yang kayak kamu nggak bisa tidur gitu. Ya, ini karena kan rasa bersalah begitu membuat satu tindakan yang menghancurkan orang lain begitu. Nah, ini dia. Sebenarnya kalau kamu sampai selesaikan masalah kamu, kamu akan dianugerahkan begitu banyak anugerah. Cuma dari proses ini kamu udah nggak lolos gitu. Jadi akan berputar seperti hamster di situasi karma. Nah, ini yang menyiksa kamu. The word energy ini seumur hidup. Ya, makanya tadi saya bilang ini bisa penipuan dengan materi begitu. Kayak terus kamunya kabur, terus kamu biarin pasangan kamu tuh jadi sandera di sana gitu. Maksudnya dia yang menerima akibat dari semua perbuatan kamu. Oke, so sebenarnya ini harusnya kamu selesaikan sebelum kamu kembali kepada Sang Pencipta karena beberapa usianya udah tua. Udah tua banget, udah 50 ke atas. Udah mau masuk 60 tapi nggak dikerjain gitu. Oke, bottom of the deck Ox. Bertanya kepada Sang Pencipta. Kamu bisa bertanya dengan Sang Pencipta tentang jalan keluar karena masalah yang kamu timbulkan ini seperti benang kusut yang gak bisa lagi terurai. Sudah kompleksitas banget gitu, kayak udah susah banget untuk diurai satu persatu. So kamu tanya sama Sang Pencipta. Oke. Disuruh tanya. Kenapa kok harus tanya, Nona? Ya bagaimana gitu loh. Sebelum semuanya berakhir gitu loh. Kan kita maunya ketika kita kembali kepada Sang Pencipta kan kita maunya udah nggak ada masalah lagi yang menghambat perjalanan kita ke sana gitu loh. Naik tangga ke arah atas itu kan kalau kita nggak punya kebaikan susah naik tangganya. Nggak tahu tangga itu kan akan turun dari atas langit sana untuk menjemput kita di bawah dengan cahaya golden light. Kalau kitanya punya banyak masalah nggak kita selesaikan, gelap gulita nggak ada cahaya. Oke. Mudahkan perjalanan hidup kita sendiri dengan menyelesaikan semua masalah yang kita miliki. Ya, jangan sampai kita jalan gelap nanti setelah kita harus kembali. Clarify please energy for Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk menghadapi Januari, Februari 2023. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. And heavy, terasa begitu berat. Kenapa? Karena masalahnya udah kompleks. Udah kusut banget gitu. Jangan membandingkan dengan orang lain. Berjuanglah untuk mengurai masalah itu sampai bisa terurai gitu loh. Walaupun tidak semua gitu, tapi Sang Pencipta itu melihat perjuangan kita, dia tidak melihat hasilnya. Dan kalau kita mau bersama Sang Pencipta untuk menyelesaikan masalah, jangankan mengurai masalah, menyelesaikannya sampai titik terakhir pun akan diberi jalan keluar. Jadi jangan bandingkan hidup orang lain dengan hidup kamu, capek. Selesaikan aja masalah kamu sendiri. Gak usah banding-bandingin sama orang lain. Kok orang lain gak punya masalah seberat aku? Enggak begitu, karena proses mereka juga beda sama kamu. Ini karena masalah yang ditumpuk sudah bertahun-tahun lamanya. Tidak diselesaikan dan akhirnya meledak. Bottom of the deck, di sini ada caring connection. Caring is sharing. Ketika kita memperhatikan orang lain, mencintai orang lain, kita akan berbagi cinta, kasih sayang, dan kebaikan. Bukan berbagi masalah atau melarikan diri dari masalah dan menjadikan pasangan kita sebagai tawanan yang harus bertanggung jawab memulihkan semua hal kerusakan yang sudah kita timbulkan. Ya, jadi dengan pasangan kita itu harusnya kita berbagi cinta, kasih sayang, dan kebaikan. Ya, masalah dipecahkan bersama-sama, jangan berbuat masalah lalu kabur gitu. Oke. Clarify please, clarify. Ini kayaknya nggak resonate ya untuk semua Taurus. Saran untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus energi Januari, Februari 2023.
Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, di sini ada minimize guilty. Ini rasa bersalah. Kamu tuh punya penyakit yang benar-benar menahun. Nggak bisa tidur, insomnia parah. Ini rasa bersalah. Minimaliskan rasa bersalah dengan yaitu urai benang kusutnya, hadapi masalah gitu loh. Masalah sebesar apapun gak buat kamu mati. Kita itu akan selesai kalau emang Sang Pencipta bilang saatnya kamu pulang gitu loh. Orang lain boleh merencanakan kita untuk kita dibunuh, mati. Tapi kalau the universe bilang enggak. Jadi selama masih ada waktu, selesaikan masalahnya sekuat semampu kamu. Daripada kamu tersiksa di sini. Bottom of the deck. Examine your integrity. Ini tentang integritas diri. Jadi kamu udah gak ada harganya lagi. Kayak udah gak dianggap. Udah dibilang penipu, penjahat. Semua predikat negatif itu kamu udah dapet di sana. Jadi udah gak ada integritas lagi. Kenapa? Karena tindakan kamu tidak berintegritas. Makanya jadilah kamu kehilangan semuanya, dapat predikat negatif. Oke, jadi lebih baik menyelesaikan masalah di sisa-sisa waktu hidup, karena beberapa ini udah memasuki 55 tahun ke atas dan dia belum menyelesaikan sama sekali masalah ini. Ini kayak akan mempersulit kamu ketika kamu kembali kepada Sang Pencipta. Ini sulit banget, jadi kayak gelap gulita gitu. Susah ya, jadi lebih baik diselesaikan ketika masih diberi waktu. Oke? Kayaknya ini nggak resonate untuk semua. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.